itu, tapi belum saya menjabat ya. Sasaran pasar Danau Bingkong ini sudah ada dibuatkan bank sampahnya, pembangunannya. Kalau nggak salah saya itu dari DLH provinsi, dananya dana pusat mungkin. Kalau nggak salah saya, 500 juta buat pembangunan dan lengkap dengan mesin-mesinnya. Bahkan ada motor 3 rodanya, yang VR itu. Untuk pengolahan sampah. Iya, nggak hidup, nggak jalan. Oh, tapi mobil pendampingnya ada waktu itu. Saya waktu itu jadi pendamping desa. Dan pendamping dari bank sampah ini ada juga. Saya sering berkoordinasi dengan beliau waktu itu, saya ingat saya. Dan letak bangunan ini masih ada di desa tetangga, desa pemekaran kita. Desa itu kan kalau udah ada itu di mana letak evaluasi lah ya, evaluasi kerja itu abang menurut abang sendiri kan udah ada nih, ya bisa nggak jalan gitu ya. Kita susah, cuman pandangan kita waktu itu, saya bukan kepala desa. Waktu pendirian itu saya bukan kepala desa, sampai selesai pun saya, udah mati, udah jadi bangunan tua aja baru. Tapi saya perhatikan, yang pertama tentu terkait dengan kepengurusan, pengurusnya, kan gitu. Dia niat, dia yang perintis, dia terus pengurus. Jadi niat itu ketika ini dana 500 juta bikin bangunan, beli mesin ini segala mesinnya, kalau nggak salah itu bantuan langsung ketika bangunan ini selesai. Bangunan nilai 500 juta dengan pagar lengkap, dengan posisi kan udah ada gambarnya. Jadi ini swakelola, pengurus ini yang mengerjakan. Jadi keuntungan itu udah selesai, mesin dapat, mesin hilang, 3 roda dapat, 3 rodanya dipakai pribadi, tidak pendamping datang, ya tinggal hanya seremonial musyawarah saja. Nggak tahu kita, saya pun nggak tahu. Jadi itu yang kita kecewanya. Bukannya pemerintah pusat nggak perhatian. Kita nggak menyalahkan pemerintah, tapi pengurusnya dan pengawalannya ketika barang ini selesai, pengawasannya kemana? Harusnya kan ini ada pengawasan kan? Harusnya kan ini awal lebih majunya desa kita, bang. Iya, gitu kan? Sebenarnya. Awal. Udah ada mesin, ada ketika rumah. Itu seingat saya pun ikut musyawarah selaku pendamping desa bersama dengan pendamping bank sampah ini. Akan dikenakan masyarakat 5.000 per rumah terkait dengan sampah per rumah. Dan ketika sampah ini bernilai, kan ada organik dan anorganik. Ketika ini plastik atau apa, ini ditimbang, ini akan dikasih duit. Jadi masyarakat pun dapat imbal. Iya. Pendamping bapak itu, bank sampah itu menyampaikan hal demikian. Tapi actionnya di lapangan nggak ada oleh pengurus. Nggak tahu kita di mana masalahnya, dan dukungan pemerintah desa waktu itu nggak tahu juga, dan pengawasan dari pihak provinsi, kabupaten pun kemana waktu itu nggak tahu. Ini dana pusat. Kadang-kadang pemerintah itu gitu, kita hanya disuruh kerja, dananya bukan dana kita. Jadi kalau dana kita baru kita yang kerja, kan maunya kayak gitu. Manusia kan, bukan pemerintah, manusia. Karena pemerintah itu yang menjabat-jabat itu kan manusia semua. Kalau di dana pusat diminta pula orang pengawas, nggak mungkin lah kayak gitu kan. Tapi memang banyak desa pengen bantu mesin, tetapi nggak dapat kan. Ini dapat sampai hilang. 3 roda habis kayak gitu aja. Udah lama, udah tahun kalau nggak salah 2017 2015 ya 2015 2018 sebelum COVID lah. Padahal kalau itu jalan, bang, untuk Riau bisa apa kan percontohan. Iya sebenarnya ya. Karena ada sampah pasar ini aja kita kelola apa. Cuma waktu itu saya ingat saya ada juga pengurus itu
buat sampel aja, pupuk-pupuk apa kan dari sampah itu. Ya gitu aja. Cuman dia tidak merangkul semua lini masyarakat. Dan dia antar pengurus itu aja setelah bangunan ini selesai, entah baginya nggak sama, jadi nggak Ribut lah ya. udah nggak apa lagi, nggak sinkron lagi. Jadi kayak mana mau action ke masyarakat. Tapi ke depan kan kita apalah, soalnya kan kalau Ya ada apa, kita mau mencoba bangunannya oke, ada, dan itu letaknya di desa tetangga, desa Balam Jaya. Dan fokus bangunan itu sebenarnya untuk pasar Danau Bingkong. Cuma di pasar Danau Bingkong nggak ada tempatnya, lahannya untuk buat bangunan itu, karena kita selain pasar ini rumah penduduk semua, jadi diletakkan di sana. Kebetulan di sana ada lahan masyarakat yang mau dia hibahkan, ceritanya hibah pun ada apa juga dari uang 500 ini, nggak tahu juga lah ceritanya waktu itu kan. ya ganti rugi lah ya. Nah, ada, cuman kita mau mulai lagi ya tentu ada kerjasama antar dua desa, antara Balam Jaya dengan desa Tambak. Kan ini bang, ini kan ada Koperasi Merah Putih ini kan dananya besar gitu ya. Kan Ya, pengolahan sampah ini kan kalau sekarang abang kan udah pimpinan ya. Kan ini kan menguntungkan semua masyarakat desa. ya, Bahkan desa sebelah pun nanti bakal jual sampah kemari gitu kan. Kan itu. Banyak desa yang beruntung nanti kalau ini jalan. Nah, ini tuh gimana bang rencana bang untuk Koperasi Merah iya, Putih? kita kan selain pola pikir pimpinan desanya juga, kita harus memberi masukan bagaimana ke sosialisasinya ke masyarakat yang lebih intens. Karena kadang-kadang masyarakat dia tidak tahu kebiasaan buang sampah sembarangan, ya sembarangan. Yang namanya iuran itu agak sulit, memang agak sulit. Tetapi kalau memang lebih intens sosialisasinya, lebih apa, dan manfaatnya bisa dibuktikan dari pengelolaan oleh gedung bank sampah tadi, oh ya masyarakat bisa yakin. Tapi kalau tidak ada nampak manfaat dari pengelolaan tadi, ini yang Kalau repotnya. bang ya kan kalau Tanah Wirani kan saya kan udah lihat juga pengolahannya. Itu kan memang bantuan nggak ada. Memang yang korlap sampah ini sendiri yang mengapanya dia beli alat sendiri. Memang dia jadi kan dia sendiri yang buat kerja sama BUMDes itu kan tangan di BUMDes nih ya sana. Nah, jadi bahkan udah sosialisasi ke masyarakat. Bukan orang tuh perdas bayar sampah tuh masyarakat nggak bayar sampah pak. Nggak bayar 15.000 sebulan nggak bayar karena orang ini masing-masing masyarakat disuruh pilih-pilih ini sampah ini kan untuk menjual ke BUMDes gitu. Jadi nggak bayar. Jadi dari orang ini jual sampah itu bayar uang sampah. Iya itu. Jadi itulah kita akan coba nanti di pengurus koperasi Merah Putih menawarkan usaha itu biar sampah terminimalisir, dan tentu sampah ini bermanfaat juga kembali didaur ulang kan. Iya. Tapi kita tidak bisa berharap dengan bangunan yang sudah ada itu, karena letaknya di desa Balam Jaya. Dan kalaupun kita berharap yang itu, tentu kita harus ada kerjasama antar dua desa. Tentu tengok dulu pola pikir pimpinan desa di sana. Kepala desanya kan ada juga di situ. Nah, kita mulai dari awal di sini. Mana tahu nanti ada lahan yang bisa kita jadikan tempat gudangnya. Jadi itu tentu menjadi catatan kami ke depannya, menjadi untuk bahan komunikasi kami bersama dengan pengurus Koperasi Merah Putih dan kelembagaan desa yang ada dalam musyawarah apa kegiatan dalam musyawarah keanggotaan nanti kan, keanggotaan koperasi. Jadi itu. Ya, ya, di misalnya wacana dari Bapak Kades Tambang, Bapak Limudin, semoga dengan ada rencana baru untuk membuka usaha pengelolaan sampah menjadi kompos berhasil guna.
karena memang terlain masyarakat bersih lingkungannya mendapatkan uang juga dari hasil penjualan sampah yang selama ini tidak berguna menjadi berguna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.